Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi setiap pecinta Klavos. Mari kita berdoa. Kami siap mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus tolonglah kami selalu. Amin. Bagian firman Tuhan saya angkat bagi kita dalam kitab Ayub 29. Saya akan membaca bagi kita pada ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-16. Aku berpakaian kebenaran dan keadilan, menutupi aku seperti jubah dan serban. Aku menjadi mata bagi orang buta dan kaki bagi orang lumpuh. Aku menjadi bapa bagi orang miskin dan perkara orang yang tidak kukenal kuselidiki. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita katakan kita hidup di dalam Tuhan, maka baiklah hidup kita harus berguna bagi sesama kita. Belajar lewat bagian kebenaran firman Tuhan, Ayub melihat masa lalunya, hidupnya itu penuh dengan kehidupan yang selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Ayub katakan pada ayatnya yang ke-14, di dalam perjalanan kehidupannya, dia katakan, aku berpakaian kebenaran dan keadilan menutupi aku seperti jubah dan sebam. Artinya, Ayub mau berkata bahwa di dalam perjalanan kehidupannya di masa lalu, dia selalu belajar untuk bagaimana dia hidup di dalam kebenaran. Kebenaran itu sudah menjadi bagiannya, artinya menjadi pakaiannya yang membuat sehingga dia selalu hidup dalam kebenaran, melakukan kebenaran di dalam seluruh kehidupannya. Dan ke dalam kebenaran yang dia lakukan itu, ayatnya yang ke-15 dia katakan, aku menjadi mata bagi orang buta dan kaki bagi orang lumpuh. Aku menjadi bapa bagi orang miskin dan perkara bagi orang yang kukenal kuselidiki. Artinya Ayub selalu peduli dengan semua orang. Dia selalu peduli dengan orang-orang yang susah, orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Ayub selalu peduli dengan orang-orang demikian. Nah, apa yang dikatakan oleh Ayub ini mau mengajar kepada saudara dan saya yang hidup percaya kepada Tuhan. Marilah kita menjadikan kebenaran menjadi bagian kehidupan kita. Mari kita hidup dalam kebenaran, melakukan kebenaran di sepanjang perjalanan hidup kita. Mungkin saudara sebagai orang Kristen yang aktif dalam ibadah, engkau sebagai seorang pengkhotbah, baiklah itu tidak hanya menjadi pekerjaan kita, tetapi baiklah kita menjadikan kebenaran-kebenaran firman itu menjadi pakaian kita. Kita hidup dalam kebenaran dan melakukan kebenaran. Jangan seperti istilah orang bahwa hanya berbicara tetapi tidak melakukannya. Ingat, kita sebagai orang Kristen, ketika kita menyampaikan kebenaran, kita tidak sedang menjual obat. Artinya, kita hanya berkata-kata tetapi kita tidak melakukannya. Tetapi ingat saudara dan saya, ketika kita menyatakan kebenaran, baiklah kita hidup melakukan kebenaran itu di dalam kehidupan kita. Dan kebenaran itu harus nyata ketika bagaimana hidup kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kita peduli dengan orang, kita peduli dengan semua yang dibutuhkan oleh orang. Artinya saudara dan saya mampu untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Itu yang harus kita lakukan di sepanjang perjalanan kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ayub mengajar saudara dan saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita belajar untuk hidup di dalam kebenaran, melakukan kebenaran, sehingga kehidupan kita menjadi dampak bagi banyak orang. Biarlah Tuhan Yesus menolong kita, Roh Kudus mampukan saudara dan saya untuk terus hidup, melakukan kebenaran, dan menjadikan kebenaran menjadi pakaian kehidupan kita, supaya apa yang kita perkatakan dan apa yang kita lakukan itu akan diberkati oleh Tuhan dan menjadi dampak bagi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita, firman-Nya jadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami dimampukan untuk melakukan kebenaran dalam hidup kami, supaya kehidupan kami bisa menjadi berkat bagi sesama kami. Ini kami Tuhan, berkatilah kami lewat firman-Mu di saat ini, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.